Ya, selamat datang di kelas saya, yaitu kelas membuat website untuk pemula. Eh, Bersama saya Fajar Satria. Di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah website untuk teman-teman yang baru pertama kali belajar atau ingin tahu bagaimana membuat website itu, atau apa sih, atau gimana sih cara membuat website itu sendiri, seperti itu. Tuh. Oke, pertama-tama mungkin kita perlu tahu apa itu sebuah website. Website adalah biasa kumpulan halaman pada sebuah domain di mana kita bisa akses menggunakan browser. Lalu untuk mengaksesnya kita menggunakan hal yang disebut dengan URL atau domain yang kita ketikkan, misalnya www.google.com, seperti itu, misalnya seperti itu. Jadi sebuah halaman yang bisa kita akses menggunakan sebuah browser, seperti itu, melalui internet yang pasti ya, seperti itu. Kemudian, nah ini pertanyaannya, kapan kita butuh website? Jadi ada 3 hal yang biasanya kita perhatikan ketika membuat website. Itu biasanya ada 3 hal yang membuat orang ingin membuat sebuah website. Yang pertama pasti untuk berjualan. Jadi kalau kita lihat toko-toko e-commerce yang sekarang sedang booming di nasional ataupun di internasional, seperti itu, dan mereka menjualnya produknya melalui sebuah website yang bisa kita akses, seperti itu. Dan kemudian ada personal branding, seperti itu. Jadi untuk menunjukkan, biasanya di sebuah perusahaan dia harus menunjukkan sebuah eksistensinya atau biografi seseorang, seperti itu bisa digunakan seperti itu. Dan yang ketiga untuk media promosi. Jadi kalau kita mau mempromosikan sebuah hal, entah itu campaign, entah itu acara sesuatu, kita bisa menggunakan website, seperti itu. Oke, jadi tapi banyak juga hal-hal lain yang memacu untuk seseorang atau beberapa perusahaan untuk membuat website, seperti itu. Jadi tidak terbatas hanya di 3 hal ini. Nah, syarat-syarat membuat website. Jadi ada beberapa syarat yang sifatnya keharusan untuk membuat website ya. Jadi yang pertama itu harus ada domain. Jadi domain itu apa sih? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian hosting itu apa juga nanti akan saya jelaskan. Yang ketiga adalah koneksi internet, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau akses atau mau meng-create sesuatu website, ya pasti Anda butuh koneksi internet, dikarenakan ya untuk mengakses website atau website itu berada di mana, Anda menggunakan atau membutuhkan yang namanya koneksi internet, seperti itu. Nah, di sini saya mau jelaskan singkat tentang domain ya. Jadi domain itu Anda bisa asumsikan kalau Anda punya sebuah rumah ya, domain itu adalah alamatnya ya. Jadi alamat dari sebuah rumah tersebut atau rumah itu berada di mana gitu. Jadi ketika Anda membuka website seperti www.google.com, nah alamat www.google.com itu namanya adalah domain. Nah, domain itu dibuka atau diakses menggunakan browser, karena itu alamat di mana website kita berada, seperti itu. Oke, jadi ya singkat kata itu adalah alamat itu. Nah,
Kalau tadi domain itu adalah alamat ya, hosting ini adalah rumahnya, tempat di mana tempat di mana website itu, baik itu file-files yang ada di dalamnya, konten-konten yang ada di dalamnya itu berada gitu. Jadi semua ada di hosting, karena hosting ini adalah sebuah rumah, sebuah wadah, tempat di mana konten-konten tadi berada, baik itu skrip, gambar, video, teks, dan semuanya itu disimpan di dalam hosting seperti itu. Lalu untuk siapa sih kelas ini ditujukan gitu? Bagi teman-teman yang pertama, untuk teman-teman yang sedang memulai bisnis UMKM, lalu ingin memasarkan produknya lebih luas lagi, pengen consumer itu tahu lebih jauh tentang perusahaan Anda, seperti itu. Yang kedua, tentang sebagai wadah untuk portofolio bagi teman-teman mungkin yang mungkin punya portofolio produk atau jasa yang bisa ditunjukkan atau bisa di display. Mungkin kalau sudah membuat atau menyimpannya dalam bentuk atau dalam platform website ya, dalam platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan sebagainya, Anda juga bisa menggunakan website ini untuk sebagai wadah penyimpanan yang lebih detail gitu. Karena mungkin kalau di sosmed itu terbatas, baik itu teksnya, tempat teksnya, jumlah gambar yang bisa di input, kemudian video mungkin yang bisa diunggah gitu. Jadi biasanya kalau beberapa orang itu menggunakan sosial media hanya sebagai preview untuk media produk dan jasanya gitu. Ketika si klien ingin lebih lanjut atau si calon pembeli ini ingin tahu lebih dekat lagi, mereka biasanya diarahkan ke sebuah website yang memang sudah disediakan oleh si pemilik produk atau jasa tersebut ya, singkat kata seperti itu. Terus yang ketiga, sama seperti tadi, yaitu sebagai untuk media promosi, baik itu individu, perusahaan, organisasi, dan sebagainya seperti itu. Jadi ini sebuah sarana atau tempat bagi mereka yang ingin melakukan promosi via website dan ingin create website yang sederhana gitu untuk membantu media promosi mereka seperti itu. Yuk, mari kita mulai create websitenya. Oke, yang pertama yang Anda harus ketahui ketika Anda memulai website yang belum pernah tahu bagaimana cara membuat website itu, bagaimana. Yang pertama Anda lakukan adalah memilih yang namanya CMS. Jadi CMS itu apa? Jadi CMS itu adalah, singkat kata, adalah sebuah software atau sebuah program perangkat lunak yang tugasnya itu membantu kita untuk mengelola semua konten yang ada di dalam website kita. Seperti itu. Baik itu post tentang artikel misalnya, atau mungkin mau meng-create gambar, upload video dan sebagainya. Nah, itu kita bisa atur, kita bisa kelola menggunakan CMS. Jadi banyak sekali software CMS yang available atau tersedia di luar sana. Jadi contohnya seperti ada 3 ini yang mungkin cukup populer. Ada WordPress, ada Blogspot ini ya, yang di tengah adalah Blogspot, terus kemudian adalah Joomla. Sebenarnya masih ada banyak lain software CMS yang available atau yang tersedia yang bisa digunakan secara free ya, dan ada juga yang bisa digunakan dengan cara kita membayar seperti itu.
Lalu kenapa sih kita butuh pakai CMS seperti itu? Kenapa sih kita perlu pakai content management system ya? Itu ya supaya untuk memudahkan kita dalam mengelola website yang tadi kita bikin seperti itu. Jadi daripada kita harus bersusah-susah create atau membuat dari nol, dari sama sekali kosong, dan kita harus buatnya dengan script yang satu persatu seperti itu, dengan program yang sama sekali mungkin kita belum pernah sentuh ya, seperti itu. Jadi CMS ini cukup membantu. Jadi cukup membantu kita, cukup membantu mengelola konten website kita seperti itu. Apalagi nanti kalau teman-teman mungkin mau membuat website ini lebih dari sekedar company profile, misalnya mau meng-create sebagai e-commerce, mau meng-create sebagai bisa dibilang sosial media atau forum seperti itu. Nah, teman-teman bisa menggunakan CMS ini sebagai sarana batu loncatan pertama untuk mengenal bagaimana si kita mengelola sebuah website itu. Jadi kita dibantu lah, kita tidak dari zero atau dari nol banget gitu. Oke. Loh, terus gimana cara memulainya gitu? Nanti tadi saya sudah sempat bahas ada 3 CMS yang di luar sana yang bisa kita pakai, dan masih banyak yang lain juga ya. Jadi pertama yang akan saya gunakan di kelas ini adalah WordPress. Jadi kenapa WordPress ya? Karena WordPress ini salah satu pemain atau software CMS yang cukup populer, dan Anda bisa dengan mudah untuk belajar dan mengenal. Bagi Anda yang masih pertama kali memulai atau meng-create website seperti ini, seperti itu. Jadi untuk memulainya, untuk belajarnya bisa menggunakan WordPress salah satunya seperti itu. Jadi untuk membuat atau menggunakan CMS WordPress, Anda bisa akses ke situs ini ya, www.wordpress.com, lalu klik mulai, atau kalau sudah punya akun ya Anda bisa login seperti itu. Jadi saya coba seperti ini. Nah, saya coba untuk logout. Jadi nanti seperti ini tampilannya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin di sini bahasanya agak sedikit berbeda, tapi tidak masalah, nanti akan saya juga tunjukkan, karena mungkin di sini WordPress mengenali saya cenderung menggunakan bahasa Inggris gitu. Tapi kalau nanti biasanya teman-teman bisa juga diarahkan ke website yang berbahasa Indonesia gitu. Sebenarnya sama, tidak ada berbeda secara layout, peletakan websitenya tidak ada berbeda, hanya ya bahasanya saja berbeda gitu. Jadi untuk memulai belajar website untuk menggunakan WordPress, Anda harus daftar dulu, yang pasti punya akun dulu, punya register dulu ya, seperti itu. Jadi Anda bisa get started di sini. Jadi di sini Anda bisa yang namanya membuat akun. Jadi di sini Anda bisa membuat akun sesuai yang Anda bisa inginkan. Nah, di sini ada pilihan untuk mengganti bahasa Indonesia. Jadi kalau Anda mau mengganti secara layout bahasa, Anda bisa mengganti dengan bahasa Indonesia dengan pilihan di sini. Jadi Anda tinggal klik di sini. Nah, di sini otomatis WordPress akan mengubah tampilannya menjadi bahasa Indonesia seperti itu. Oke, untuk memulainya Anda bisa membuat. Jadi yang pasti untuk membuat WordPress Anda harus punya email. Jadi email apapun, itu Gmail, Hotmail, dan sebagainya, itu Anda bisa gunakan di sini ya. Jadi Anda akan masuk kan email Anda di sini. Lalu kemudian Anda nanti bisa silahkan masukkan
nama pengguna, username ya, bisa di sini untuk menggunakan itu. Kemudian masukkan kata sandi. Kata sandi ya Anda bisa menggunakan kata sandi yang Anda pilih. Seperti itu, bisa menggunakan kombinasi angka dan huruf sebagainya, spesial karakter seperti @ tanda seru dan sebagainya. Anda juga bisa menggunakan itu. Lalu kalau sudah, Anda tinggal pilih buat akun Anda gitu. Lalu selain Anda mau bisa meng-create menggunakan secara manual seperti ini, Anda juga bisa menggunakan login via Google seperti ini. Google, jadi kalau Anda sudah login di browser Anda atau Anda ada akun Gmail, itu Anda bisa menggunakan ini, login menggunakan Google, atau juga bisa menggunakan Apple ID kalau Anda memakai perangkat Apple seperti itu. Jadi Anda bisa daftar dulu, misalnya saya seperti ini. Nah, nanti tinggal dipilih. Nah, berhubung saya sudah pernah mendaftar dan saya sudah menggunakan login, bisa login, sudah pernah login, maka akan muncul seperti ini. Tapi kalau Anda belum pernah menggunakan atau belum pernah mendaftar sama sekali, Anda bisa tinggal isi sesuai dengan email atau data-data yang Anda bisa isi di sini atau gunakan di sini gitu ya. Jadi kalau sudah membuat website, nanti langkah-langkahnya seperti ini. Jadi Anda bisa masuk, bikin email, masukkan email, lalu masukkan username, kemudian bikin kata sandinya seperti itu. Nah, nanti setelah memilih atau membuat akun, nanti Anda akan diarahkan untuk membuat atau memilih domain yang akan digunakan pada website Anda. Jadi sedikit balik lagi, domain itu adalah apa? Jadi domain itu ya bisa diibaratkan sebagai produk atau merek dari sebuah barang yang akan kita gunakan. Jadi cukup krusial. Biasanya domain itu juga salah satu yang membuat orang tertarik mengunjungi website yang Anda sudah buat seperti itu. Jadi pilihlah domain yang mungkin menarik, yang mungkin bagus seperti itu. Lalu ada biasanya ketika Anda mau memulai domain, setelah memilih domain, di sini ada beberapa opsi yang disediakan sama WordPress sebagai penyedia hosting. Jadi hosting di sini kita menggunakan hostingnya WordPress, jadi kita tidak menggunakan hosting di tempat lain. Jadi sudah jadi satu include, yaitu CMS dan hosting. Nah, di sini proses ini adalah proses memilih domain. Jadi kalau Anda lihat tuh, perhatikan kayak misalnya www.google.com, www.detik.com, ada akhiran.com setelah nama domainnya gitu. Jadi nanti Anda akan biasanya diarahkan atau diberi pilihan untuk memilih eksistensi domain namanya ya. Ada .com, .id, .net, .org, .blog dan sebagainya gitu. Yang paling umum pasti .com, lalu .id dan .co.id, mungkin seperti .org yaitu untuk organisasi, .com untuk komersial. Lalu mungkin beberapa orang bertanya, perbedaan .com dan .co.id itu apa? Jadi kalau .com itu secara domain kita akan diakui secara internasional only. Jadi hanya karena komersialisasinya gitu, kita beli domainnya itu di luar. Jadi seperti itu. Jadi bisa digunakan atau diarahkan atau membelinya kita itu pada pengelola domain yang ada di luar negeri gitu, tidak hanya di Indonesia saja gitu. Tapi kalau Anda menggunakan eksistensi domain .id ya, entah itu .co.id, .org, .or.id atau .id biasa saja, kata imbuhan ID ini di sini menandakan bahwa ini adalah identitas negara di mana
website itu berasal gitu. Jadi kalau .id pasti penandanya ini berasal dari Indonesia seperti itu. Kalau misalnya .us berarti dari Amerika seperti itu. .uk berarti dari Inggris atau Britania Raya seperti. Jadi sudah mencerminkan di mana website itu berasal seperti itu. Jadi kalau Anda di sini memilih domain, nanti ada beberapa opsi. Jadi Anda bisa pilih yang free untuk sekarang ya seperti ini. Cuman kalau yang free ada eksistensi .wordpress di antara .com-nya itu ya. Jadi sebelum .com itu ada WordPress seperti itu. Tapi nggak masalah kalau kita kan sekarang masih belajar. Nanti kalau Anda mungkin tertarik untuk mengkomersialisasi, mau menaikkan status domainnya dari yang free jadi yang berbayar, karena domain dan domain itu sifatnya sewa ya, sewa per tahun. Jadi Anda bisa langganan domain seperti itu. Jadi untuk memakai .id, .com, .net dan sebagainya Anda perlu berlangganan setiap tahun seperti itu. Oke, untuk harganya bervariasi ya. Jadi kalau WordPress ini mungkin harganya mungkin yang tampil yang sekarang itu berbeda dengan yang akan mungkin Anda gunakan atau muncul di website ya. Terus kemudian ada ini paket. Jadi paket ini bisa dibilang fasilitas yang disediakan sama WordPress untuk membantu kita sebagai media penunjang untuk mengelola website yang kita gunakan gitu. Jadi kalau website ini mungkin akan diarahkan sebagai e-commerce. Nah, si WordPress sudah menyediakan paket-paketnya. Tapi kita juga bisa nanti kustomisasi atau ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kita dan kita bisa tentukan gitu sebenarnya. Jadi tidak harus menggunakan paket-paket yang ada di sini yang mungkin jatuhnya lebih mahal, atau mungkin kita bisa gunakan yang jauh lebih murah seperti itu. Terus kemudian kalau Anda sudah tadi memilih domain tadi awal sudah membuat akun, nah nanti teman-teman bisa login ya. Jadi kalau untuk login teman-teman bisa langsung ke WordPress-nya, ini ke login seperti ini. Anda masukkan alamat email yang Anda gunakan, kemudian kata sandi yang tadi Anda sudah gunakan, nah nanti ini karena saya sudah create, oke. Jadi nanti munculnya ketika pertama kali membuat website. Jadi ini adalah panel atau beranda home dari si WordPress itu. Jadi kita nanti akan banyak main di sini. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa nanti sedikit banyak bermain banyak di sini mengelola panel ini, namanya dashboard panelnya WordPress ya. Kalau yang sekarang mungkin terlihat ini adalah versi yang terbaru ya, sudah terbaru. Jadi kalau teman-teman mungkin yang sudah pernah pakai WordPress sebelumnya atau yang dulu pernah pakai WordPress mungkin agak kurang familiar dengan tampilan ini. Tapi jangan khawatir, di sini kita juga akan belajar mengelola atau membuat atau menggunakan tampilan yang baru ini gitu, seperti itu ya. Jadi tidak perlu khawatir. Oke, jadi saya kembali lagi ke sini. Jadi untuk create website jadi seperti ini. Tadi sudah bikin domainnya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita membuat sebuah website yang baru gitu, itu? Atau tadi sudah domainnya sudah dibuat, terus bagaimana cara kita mengelolanya gitu? Oke. Yang pertama pasti kita akan masuk ke sini dulu. Sini dulu, ini adalah sebelah kiri, ini adalah nama domain kita seperti ini. Terus di bawahnya adalah menu untuk mengelola website kita. Lalu di sini adalah feed ya, bisa dibilang feed atau beranda.
dimana nanti bisa ada suggestion atau saran dari WordPress, kita harus mengkonfigurasi apa di domain kita gitu, seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau lihat website kita, yang website WordPress yang Anda sudah bikin, Anda bisa klik di sini, kunjungi situs atau visit site ya, kalau dari tempat saya di sini tinggal diklik. Nah, di sini akan muncul website yang sudah terbuat. Jadi Anda yang baru tadi sudah milih domain dan sebagainya, ini adalah tampilan website yang sudah dibuat tadi, masih basic ya. Nah, nanti kita akan belajar mengenal atau mengkonfigurasinya seperti apa gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada mungkin ini background, ada judul situs, lalu ada halaman yang ada di sini. Kemudian di sini adalah posting yang sudah terbuat secara otomatis, nanti bisa diedit lagi, bisa diubah lagi ya. Jadi jangan khawatir. Terus kemudian ada beberapa footer atau halaman bawah dari website kita seperti itu. Oke, terus kemudian setelah website ini terbuat, lalu pertanyaannya bagaimana caranya kalau kita mau mengkonfigurasi seperti itu ya. Kita mau mengkonfigurasi website, kita mau mengubah mungkin background, warna, tulisan, halaman dan sebagainya. Nah, kita akan bahas, jangan khawatir, kita akan bahas di sesi ini. Jadi saya lanjutkan dulu untuk materinya. Oke, jadi untuk mengedit ya, website yang tadi sudah kita buat ya, pertama kita harus masuk ke dashboardnya, ke panelnya si WordPress. Jadi kalau ini ya halaman Anda bisa masuk ke sini, halaman Anda, situs saya ya, my sites atau mungkin my sites sama saja. Jadi kalau diklik akan kembali lagi ke sini, ke panel atau adminnya dari si WordPress-nya gitu. Lalu bagaimana, apa yang bisa kita lakukan? Oke, yang pertama kita mungkin akan belajar membuat halaman ya, menambahkan halaman pada sebuah website ya. Halaman itu apa sih? Kalau teman-teman lihat di sini ya, di WordPress ini halaman itu ada yang di sebelah kanan nih. Kalau seperti beranda, kalau kita klik blog, dia akan berubah halaman ya. Nah, ini yang namanya halaman. Jadi kalau Anda perhatikan di sini di HTTPS ini itu ada ini yang berubah-berubah ini ya. Ya seperti ini. Nah, ini blog, ini beranda, seperti ini. Nah, inilah yang akan kita buat. Bagaimana kalau kita mau membuat atau mengedit sesuatu gitu ya, seperti itu. Oke, kita kembali ke sini. Jadi yang kita perlu ubah, bagaimana cara mengubahnya? Teman-teman bisa ke site. Sebentar, saya coba ubah ya, ya bahasa ini saya apply changes. Oke, jadi teman-teman bisa ke setting ya, bisa ke situs, lalu ke pages atau halaman seperti ini. Nah, di sini ada muncul halaman-halaman yang sudah ada di website kita, seperti itu ada. Ya, ini kan sama ya, blog, kontak, tentang dan beranda, ya, sama ya, blog tentang kontak dan beranda seperti ini. Nah, kalau Anda perhatikan di sini ada sedikit ya, bentar. Nah, di sini ada tulisan beranda seperti ini. Ups. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ada tulisan beranda tentang, dari sini ada tulisan homepage. Homepage ini menandakan ini adalah halaman awal
atau home-nya. Jadi kalau homepage itu adalah apa sih? Homepage itu adalah halaman yang pertama kali dimuat atau dibuka pertama kali ketika kita membuka domain yang kita ketikkan tadi. Jadi ini adalah berandanya, ini adalah halaman utamanya gitu. Lalu yang lain ini akan muncul kalau kita klik seperti ini tadi. Itu untuk itu. Lalu gimana caranya kalau kita mau buat baru atau mengedit atau ya mengubahnya lah gitu. Nah, kalau mau membuat baru, Anda di sini bisa pilih ada add new page ya. Ada pilihan add new page atau tambah halaman baru di sini. Jadi kita di sini akan diarahkan untuk membuat halaman baru. Lalu di sini ada beberapa pilihan ya, opsi. Jadi Anda bisa membuat halaman itu menggunakan kosongan seperti ini, tidak ada layout yang dipilih, atau Anda bisa memilih templates atau sebuah format yang sudah disediakan sama WordPress. Jadi Anda bisa pilih. Jadi kalau misalnya mau bikin halaman tentang beranda yang seperti ini ya, membuat halamannya seperti ini, Anda bisa menggunakan layout yang sudah disediakan, template yang sudah disediakan oleh si WordPress seperti itu. Di sini ada beberapa yang bisa Anda gunakan seperti itu. Oke. Jadi kalau Anda sudah cocok dengan salah satu templates, itu Anda bisa langsung gunakan langkah selanjutnya. Jadi gunakan si templates ini seperti ini. Nah, nanti akan masuk seperti ini. Jadi ini adalah introduction atau perkenalan dari website yang atau template yang sudah tadi kita gunakan seperti ini. Ini tinggal di next saja, guys. Nah, ini kita masuk dalam mode edit, mode mode pengembang atau bisa dibilang ya mungkin editor lah. Jadi di sini kalau kita kan tadi kita sudah pilih untuk membuat halaman, terus kita create halamannya. Nah, ini proses fase editing seperti itu. Kita misalnya tambahkan halaman baru seperti ini. Lalu ini kalau misalnya ada yang mau diubah, nanti teman-teman bisa rubah. Di sini misalnya saya ganti jadi tebal seperti ini bisa. Jadi Anda bisa melakukan editing di sini. Ya mirip-mirip dengan menggunakan Office ya. Jadi sama toolsnya kurang lebih. Teman-teman bisa pergunakan seperti itu untuk menambah gambar, mungkin menambah teks gitu, tinggal diketik lagi hello, ini teks baru seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai, Anda bisa di sini di pojok kanan atas ada beberapa pilihan ya, ada preview, publish, launch, dan save draft. Jadi kalau di sini mungkin kalau di tempat Anda mungkin sedikit berbeda bahasa ya, jadi karena perbedaan bahasa jadi ada pratinjau, terbitkan, luncurkan, dan simpan ke draft seperti itu. Jadi kalau sudah merasa cocok, merasa sudah sesuai dengan apa yang Anda gunakan, Anda inginkan, lalu klikkan terbitkan ya. Nah, kalau sudah teman-teman bisa klik publish ya, bisa klik publish, lalu kita bisa pilih tampilannya, bisa set ke public saja seperti itu. Kalau sudah klik publish, jadi klik view page. Nah, nanti akan berubah nih di sini seperti ini, karena saya tadi mengubah halaman tentang, jadi dia halaman tentangnya sudah berubah di sini. Jadi kalau teman-teman mau bikin halaman baru yang mungkin tidak ada di sini ya, jadi tinggal create halaman baru, lalu kemudian di sini nanti akan muncul, kita bisa gunakan layout di sini, misalnya ini jadi gunakan ini. Nah, ini adalah
halaman baru. Halaman. Terus kalau sudah, tinggal klik publish ya, atau luncurkan seperti ini. Jadi nanti akan muncul. Nah, ini sudah seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk mengubah atau menambah halaman baru pada website. Oke. Terus apalagi yang akan kita bahas ya. Jadi yang akan kita bahas adalah setelah kita belajar untuk ini, bagaimana cara kita mengedit atau mengubah halaman yang sudah ada atau yang sudah existing seperti itu ya. Ya, jadi gimana? Nah, ya sudah, kita tinggal saja ke sini ke situs saya tadi, tinggal klik ini, lalu di sini kita pilih situs dan halaman. Nah, tinggal Anda pilih saja mana halaman yang mau dirubah. Seperti misalnya saya mau mengubah halaman blog seperti ini. Nah, saya klik halaman blognya. Nah, dia nanti akan berubah. Nah, kita tinggal ganti nih. Ini adalah halaman blog. Nah, kalau sudah tinggal di update atau disimpan perubahannya seperti itu. Oke, sudah selesai untuk merubah atau mengedit halaman yang sudah ada seperti itu. Jadi atau bisa diklik perbarui ya. Oke, jadi mungkin itu adalah cara bagaimana kita mengedit, merubah sebuah halaman. Oke, selanjutnya apa? Kita akan belajar lagi bagaimana cara membuat post atau mungkin artikel atau mungkin ya konten yang ada di dalam website kita seperti itu. Jadi kita kembali ke sini atau ke situs saya. Jadi situs saya, kemudian saya arahkan ke sini, lalu pilih ke menu situs, lalu pilih post seperti ini. Nah, di sini ada contoh-contoh post yang sudah ada ya. Ini adalah template yang disediakan dari WordPress seperti itu. Kita bisa ngubah, kita bisa nambah sama seperti halaman tadi ya, seperti itu. Oke, untuk menambah post sebenarnya ada cara yang lebih singkat juga, tapi saya tunjukkan dulu cara yang konvensional, cara yang lama seperti itu. Anda bisa tadi masuk di situs, pilih post, terus pilih tambah post baru ya di sini ya. Nah, di sini Anda tinggal tulis judul dan isi dari post yang Anda buat. Jadi misalnya saya milih ini adalah post baru seperti ini. Tes post baru. Jadi seperti ini. Lalu untuk misalnya kalau saya mau menambah gambar seperti apa? Di sini ada pilihan. Di sini Anda bisa menambah beberapa pilihan. Di sini Anda bisa merubah tulisan, Anda bisa mengubah layout seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi Anda juga bisa menambah gambar juga. Di sini ada pilihan untuk menebalkan juga, untuk memberi garis miring dan sebagainya. Oke. Jadi Anda bisa melakukan banyak di sini untuk mengubah atau mengedit post gitu, misalnya seperti ini. Tes post seperti ini. Jadi misalnya di sini. Nah, untuk menambah gambar misalnya, bagaimana kalau saya misalnya mau menambah gambar misalnya. Nah, gambar ini bisa dilakukan dengan banyak cara ya.
Tapi yang paling sederhana adalah kita mengunggahkan ya, mengunggah atau mengambil dari Google misalnya, dari Google. Nah, saya contohkan bagaimana cara kita mengambil dari Google seperti ini. Google. Mungkin saya mau ambil gambar Monas. Seperti ini, saya pilih gambar. Nah, sini saya bisa ambil contoh salah satu ini. Nah, biasanya diklik kanan, di sini ada beberapa opsi ya. Jadi tinggal di copy linknya saja dari gambar ini, lalu masuk ke sini, ditambah gambar. Nah, seperti ini. Nah, pilih insert from URL. Kita masukkan URL-nya tadi, kita enter. Nah, dia akan masuk seperti ini. Nah, seperti ini, dia akan muncul seperti ini. Ini cara menginsert. Kalau teman-teman mau membuat dari upload dari lokal komputernya teman-teman, jadi teman-teman bisa menambah, pilih browse all, lalu pilih image atau gambar, pilih yang upload. Jadi pilih menu upload. Jadi nanti akan membuka lokal file browser yang dari komputernya teman-teman seperti itu. Oke. Jadi kalau sudah merasa cocok, nah teman-teman bisa klik publish ya. Klik publish, nanti pilih menu publish atau luncurkan ya, diluncurkan websitenya di postnya. Oke, terus kalau sudah nanti akan muncul seperti ini, pilih view post. Nah, ini sudah terbikin atau terbuat ya di situs. Jadi ini adalah cara mengedit atau membuat post atau konten yang ada dalam website gitu ya. Anda di sini juga bisa nambahin gambar, gak hanya gambar ya, ada mungkin video, ada mungkin link-link artikel-artikel yang lain atau referensi literatur yang lain. Ada tinggal masukkan, tinggal copy paste seperti cara saya tadi, selesai seperti itu. Jadi cukup mudah harusnya ya, cukup mudah, jadi tidak terlalu susah ya menurut saya seperti itu ya. Oke. Kalau sudah klik selesai, kemudian nah pertanyaan gimana kalau sudah luncur terus mau kita ubah seperti itu ya, mau kita ubah. Oke. Pertama kita pasti ke dashboard dulu ya, ke panel dulu, terus kita ke situs, pilih post, lalu pilih post yang akan kita ubah ya. Kita klik seperti ini. Nah, nanti akan masuk ke dalam mode editor. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi balik lagi model editor seperti itu. Post baru, tes post baru, seperti kita rubah seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal klik perbarui atau update seperti itu. Nah, itu otomatis dia akan mengupdate konten yang terbaru gitu di situs kita seperti itu. Jadi itulah cara untuk mengubah atau mengedit post yang sudah ada seperti itu ya. Kemudian lanjut. Oke, sudah postnya. Nah, terus yang akan saya yang akan saya bahas kemudian adalah mengubah tema atau tampilan ya. Jadi kalau kita tadi sudah belajar membuat halaman, terus membuat post baru, ngedit post baru, mengubah halaman tadi. Nah, sekarang itu kita akan mengubah tema atau tampilan atau layout yang ada di website kita. Jadi seperti itu ya. Kita akan merubahnya sesuai mungkin yang menyesuaikan dengan yang akan kita inginkan gitu. Oke, untuk mengubah tema bagaimana caranya? Jadi sebenarnya simpel, tidak terlalu rumit yang bagaimana enggak. Jadi cukup sederhana. Jadi kalau teman-teman mau mengubah itu saya kembali lagi ke sini, ke panel ya.
Nah, kalau mau berubah, teman-teman bisa ke desain ya, desain terus ke tema. Jadi pilih atau desain theme. Jadi kalau menggunakan bahasa Indonesia, berarti desain pilih yang tema. Nah, di sini ada beberapa tema-tema dasar yang sudah disediakan ya oleh WordPress. Jadi teman-teman bisa pilih di sini yang ini free ya, bisa digunakan. Ada juga, tapi perlu diperhatikan juga ya, tema itu ada yang free yang seperti ini yang bisa digunakan kapanpun, gimana caranya, bagaimanapun caranya, itu free. Lalu ada juga yang versi berbayar atau premium ya. Jadi mungkin kalau Anda tidak cocok yang ada di sini, mungkin Anda bisa membeli templates atau theme yang sifatnya premium seperti itu. Oke. Jadi untuk pertama-tama kita akan menggunakan yang ada di sini, yang free, yang gratis. Kita pilih salah satu, mungkin saya akan coba yang ini. Nah, di sini akan muncul seperti ini ya. Nah, kalau free dia akan, atau gratis dia akan muncul opsi seperti ini, atau free, pilihan free ya, seperti ini ya. Oke. Nah, kalau sudah cocok, mungkin sudah sesuai, sudah sudah cocok lah dengan template ini, Anda bisa pilih aktivasi desain ini ya, di sini ya. Lalu ini di sini ada pilihan. Jadi kalau pilihan yang pertama itu kita merubah template-nya tanpa mengubah layout home atau beranda atau situs yang sudah tadi kita buat gitu. Nah, kalau yang kedua itu menyesuaikan. Jadi home dan mungkin post, halaman dan sebagainya itu dirubah, disesuaikan dengan tema yang sudah akan, atau tema baru yang akan kita terapkan gitu. Jadi ini antara yang mana gitu. Jadi Anda bisa pilih opsi pertama kalau mau tetap keep atau menjaga layout, desain laman atau konten yang sudah dibuat tadi sebelum. Kalau mau menggunakan yang baru, layout baru dan pengaturan laman, post dan sebagainya dengan template baru, ya Anda pilih yang bawah seperti itu. Nah, saya kebetulan ingin menyesuaikan dan mengganti sesuai tema, jadi saya pilih yang bawah, pilih activate nama temanya seperti ini. Dia akan loading progress ya, seperti ini ya. Oke, mungkin akan cukup. Oke, sudah. Kalau sudah, nanti akan muncul seperti ini. Kita tinggal pilih view site ya. View site. Nah, nanti seperti ini. Oke. Jadi tema sudah diterapkan ke website kita. Tema yang baru sudah diterapkan. Nah, langkah terakhir sebelum semuanya ini. Nah, yang terakhir kita belum luncurkan situs ya. Kita belum luncurkan situs. Jadi di sini ada pojok kanan atas, di sini ada menu luncurkan situs. Nah, kita bisa luncurkan situs. Jadi luncurkan situs itu apa sih? Luncurkan situs itu adalah seperti kita ya melaunch atau meluncurkan situs yang sudah kita buat tadi gitu ya. Nah, di sini pasti kita diberi pilihan untuk menambah domain atau memilih domain sebagainya. Nah, tapi kalau mau tetap pakai yang free itu bisa pilih yang skip pembelian. Pilih yang kalau mau tidak mau menggunakan atau membeli, langsung pilih yang di sini continue dengan free site seperti itu. Oke. Kalau tidak ada yang mau dibeli, langsung pilih stick ini. Oke, kalau sudah, nanti dia akan loading WordPress-nya. Dan oke, situs sudah luncur. Jadi kalau mau klik visit site, oke, websitenya sudah meluncur. Selamat, Anda sudah membuat sebuah website. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu, jadi ya. Oke, jadi itu untuk merubah tema ya, seperti itu ya. Oke, jadi mungkin ini materi pertama, modul pertama yang saya bisa sampaikan terkait pembuatan website dan
dari nol, lalu membuat konten yang ada di dalamnya, terus mengubah layout. Bagi teman-teman yang masih penasaran, bingung, dan ingin bertanya gimana lebih lanjut, nanti teman-teman bisa diskusi dengan saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan. Sampai ketemu di video selanjutnya.